Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa video ini, di sini saya akan sampaikan nama dan nasab insyaallah pengarang kitab Irsyadus Sari. Di sini terdapat kumpulan kitab-kitab kecil karangan beliau pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng. Ini berdasarkan dari kitab Irsyadus Sari yang disusun oleh cucu beliau, yaitu cucu Hasyim Asy'ari, itu Kiai Muhammad Isom Hadib, masuk pengurus juga pengasuh Pondok Tebuireng Jombang. Tentang nama beliau dan nasab-nasab beliau. Beliau Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Namun sebelumnya saya mohon koreksi bagi para pemirsa bila mana nanti ada kekeliruan atau kekurangan dari saya mohon maaf sebelumnya, khususnya kepada zuriyah beliau, juga orang-orang yang dekat dengan beliau. Juga mohon dibenarkan nanti kalau ada kelirunya. Harapan saya membuat video ini supaya lebih mengenal dengan beliau. Di samping itu tabarukan kepada beliau, ngalap berkah. Semoga mendapatkan berkahnya beliau Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Nasab beliau, nama beliau adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahhab bin Abdul Halim, yang diberi lakop atau dijuluki dengan Pangeran Benowo, bin Abdurrahman, yang dijuluki atau diberi lakop dengan Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq, orang tua Raden Ainul Yakin yang terkenal dengan julukan Sunan Giri Gresik ini. Nah, beliau dilahirkan dan tumbuh secara alami. Beliau dilahirkan di suatu desa Gedang, yaitu arah selatan kota Jombang pada hari Selasa tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah. Beliau dididik dalam pangkuan orang tuanya dengan pendidikan yang sangat baik dan tumbuh. Beliau juga belajar Al-Quran, membaca kepada orang tuanya, dan sejumlah beberapa kitab agama sampai dia pandai, sampai beliau ini menjadi pandai. Setelah itu beliau untuk menuntut ilmu ke pondok-pondok pesantren Islam yang masyhur di tanah Jawa. Di antara pondok-pondok beliau yang pernah beliau belajar di situ adalah Pondok Sono, kemudian Pondok Siwalan, kedua-duanya di Sidoarjo. Juga di Pondok Langitan Tuban. Kemudian beliau pindah ke Pondok Bangkalan Madura. Beliau menatap di sana di Madura
yaitu pada Syekh Khalil Waliullah, seorang waliullah itu terkenal Syekh Khalil itu di Bangkalan itu makamnya. Kemudian beliau hijrah ke daerah Makkah Al-Mukarramah. Beliau mukim di sana beberapa tahun dan beliau belajar kepada pembesar-pembesar ulama di Makkah sana. Beliau juga belajar membaca pada Syekh Muhammad Nawawi Banten, Al-Bantani. Jadi terkenal dengan Syekh Muhammad Nawawi Banten, itu banyak juga itu karangan-karangan kitabnya. Kemudian Syekh Khatib Minangkabau dan Syekh Su'aib bin Abdurrahman, beberapa macam-macam kitab belajar pada para orang alim itu. Juga beliau belajar pada Sayyid Abbas Al-Maki Al-Hasani, yaitu beberapa kitab hadis Nabawi. Jadi gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah Sayyid Abbas Al-Maki. Lalu beliau juga belajar kepada Syekh Muhammad Mahmud bin Abdullah At-Turmusi. Itu daerah mana itu? Daerahnya Bapak Presiden SBY itu. Pondok terkenal, Pondok Termas itu. Ilmu syariat yang dipelajari juga ilmu alat, ilmu adab. Juga amalan-amalan yang baru, sehingga beliau banyak mendapatkan ilmu juga amalan-amalan dari sana. Setelah itu Mbah Hasyim Asy'ari pulang ke daerahnya dan menyusun serta mengarang beberapa karangan, susunan serta amaliyah, ya, termasuk organisasi atau jamiah. Di antaranya yang sampai sekarang terkenal adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Setelah Mbah Hasyim Asy'ari pulang dari negeri haram, dari Makkah, beliau membangun Pondok Islami Tebuireng, Jombang. Pada saat itu, tepatnya pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah. Kemudian mendirikan Madrasah Salafiyah Syafi'iyah, dan beliau juga itu yang memegang tentang pendidikan, juga pelajaran di pondok dan di madrasah itu, sehingga beliau banyak diminati oleh orang-orang banyak karena betapa luasnya ilmunya dan sangat matang ilmunya. Pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, beliau mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama bersama sahabat-sahabat beliau. Di antaranya adalah Syekh Abdul Wahab Hasbullah, ini pondok tambak beras Mbah Wahab Hasbullah itu. Kemudian Syekh Bisri Sansuri, yaitu pondok Den Anyar, itu pengasuh pendiri pondok Den Anyar itu. Juga pembesar-pembesar ulama Jawa yang lainnya. Jamiah ini adalah merupakan jamiah agama, itu termasuk jamiah yang menghimbau kepada kaum muslimin agar mereka berpegang teguh dengan kitab Al-Quran dan hadis, serta agar orang-orang Islam itu menjauhi kesesatan dan bid'ah. Juga menghimbau kepada seluruh kaum muslimin supaya berjihad atau bersungguh-sungguh untuk li'i kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah. Termasuk Pondok Tebuireng, Jombang, juga Jamiah Nahdlatul Ulama. Dua-duanya adalah karya beliau
atau peninggalan beliau yang sangat dikenal orang. Sedangkan ilmu dan karangan-karangannya itu tidak asing lagi, bahwasanya beliau Mbah Hasyim Asy'ari ini mendapatkan ilmu dan ilmu yang sangat sempurna, macam-macam bentuk ilmunya, sehingga beliau betul-betul mampu sebagai panutan ulama pada masanya. Bukan hanya menjadi orang alim saja, tapi menjadi panutan atau tuntunan para ulama pada masa itu. Sampai sekarang pun tetap beliau diakui oleh kaum muslimin, kecuali hanya orang-orang yang mungkin iri atau gimana. Demikianlah diantaranya sejarah atau kisah sedikit tentang nasab-nasab beliau dan perjalanan beliau. Insya Allah pada video berikutnya ini akan saya jelaskan tentang buku-buku karangan beliau, dan untuk selanjutnya nanti dipelajari atau saya baca insya Allah masing-masing buku itu dari awal. Untuk itu sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat, berguna umumnya kepada kaum muslimin semuanya, dan khususnya kepada zuriyah keluarga saya sendiri. Semoga diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan kita semua diberikan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan dunia akhirat, akhirnya diberikan husnul khotimah. Sekian video kami, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.